Bagaimana kencanmu? Menyenangkan. Kami melakukan banyak hal sampai tidak terasa malam sudah tiba. Jawab Zeva. Apa kalian masih di luar? Ini sudah sangat larut. Mama berlebihan. Ini bahkan belum jam 8 malam, balas Zeva. Benarkah? Sepertinya aku kurang fokus. Di mana calon menantuku sekarang? Tanya Violeta. Dia sedang memasak untukku. Memasak? Apa kau tidak akan menghentikannya? Violeta sedikit panik. Apa mama menyamakan Kenzo dengan papa? Tanya Zeva. Memangnya mereka tidak sama? Tentu saja tidak. Kenzo sudah tinggal sendirian sejak dia masuk SMP. Saat itu pula dia mulai memasak untuk menghemat pengeluaran pada makanan. Dia juga bilang kalau makanan buatannya sangat enak. Dia sangat sombong, yang pasti dia tidak akan meledakkan dapur seperti seseorang, jelas Zeva. Itu bagus, akan sangat buruk kalau kita memiliki dua peledak dapur di sini. Oh, tunggu dulu. Ayahmu sudah pulang. Tumben sekali dia kembali sekarang. Marcelo, ada apa? Terdengar suara lain di sana, seperti suara ranjang yang bergoyang. Marcelo habis melempar dirinya ke arah Violeta yang ada di atas ranjang. Bagaimana jika kita pergi bulan madu besok? Tanya Marcelo. Bulan madu? Violeta tertawa. Kupikir Zeva dan Zafi butuh adik baru, jawab Marcelo. Jangan bicara sembarangan ya, Pak. Aku tidak pernah menginginkan adik lain. Satu aja sudah cukup, teriak Zeva di telepon. Violeta, aku mendengarkan suara aneh. Sepertinya itu suara dari dunia lain. Sebaiknya kau matikan telepon itu sekarang, ujar Marcelo. Hei, tunggu dulu. Telepon benar-benar dimatikan. Dasar para orang tua itu, Zeva cemberut. Ada apa? Kenzo keluar dari dapur membawa 2 piring berisi makanan. Sepertinya aku akan punya adik baru, jawab Zeva. Itu artinya orang tuamu sangat hebat. Mereka memang selalu hebat, tapi aku tidak tahu harus senang atau sedih. Melahirkan di usia seperti itu kan sangat berbahaya. Zeva menghela nafas. Mereka bilang ibumu sangat kuat, ujar Kenzo. Memang benar, ibuku sangat kuat, tapi dia sudah tua. Perkataan Zeva membuat Kenzo tertawa kecil. Ibumu tidak setua itu kok, malah dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan berusia 50 tahun, ujar Kenzo. Lantas aja mama suka memiliki menantu sepertimu, sindir Zeva. Hentikan itu, ayo kita makan sekarang. Kenzo meletakkan masakannya di hadapan Zeva dan itu adalah pasta. Aromanya enak. Zeva tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Masakan Kenzo terlihat sangat menggugah selera. Aromanya juga begitu sedap. Makanlah duluan, ayo. Kenzo mengambil sesendok dari piring Zeva, kemudian menyuapi gadis itu. Zeva menerima suapan dari Kenzo. Begitu pasta menyentuh lidah bersamaan dengan pasukan gigi menyingunya, Zeva bisa merasakan nikmatnya pasta tersebut. Ini sangat lezat, ternyata kau tidak bicara omong kosong tentang skill memasakmu. Zeva menutup mulut dengan jari-jari, dia memejamkan mata dan tidak bisa berkata-kata lagi. Masakan Kenzo sangat enak, ini bahkan lebih enak daripada pasta buatan ayah Gio, yang merupakan pasta terbaik saat ini. Kenzo, kau bisa menjadi chef, ujar Zeva. Aku senang kau menyukainya. Kenzo tersenyum. Aku tidak bercanda loh. Jika kau mendaftar ke sekolah memasak, mereka pasti akan memperkenalkanmu pada chef terkenal, ujar Zeva. Wajah Kenzo sedikit memerah. Ada apa? Tanya Zeva, karena Kenzo terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya cita-citaku adalah menjadi seorang koki. Perkataan Kenzo membuat Zeva terkejut. Kedua mata gadis itu sampai membulat besar. Kak, kau ingin menjadi seorang koki? Tanya Zeva. Dia ingin memastikan pendengarannya. Iya, terdengar aneh kan? Tanya Kenzo. Jujur, iya, itu terdengar aneh. Karena selama ini kau tidak pernah menyinggung soal masakan atau makanan, ujar Zeva.
Ditambah sekarang aku telah menjadi bagian dari Aguero. Aku tidak bisa lagi menggapai cita-citaku itu. Lirih Kenzo. Apa maksudmu kau tidak bisa? Kau tetap bisa memasak kalau berada di mansion. Kau hanya harus mengatakannya pada papa dan dia akan mengizinkanmu masuk ke dalam dapur. Tentu saja kau tidak boleh mengusik kepala dapur karena dapur adalah wilayah kekuasaannya. Zeva bicara dengan wajah serius membuat Kenzo tidak bisa menahan tawanya. Apa aku akan ditendang jika menggores satu panci saja? Tanya Kenzo. Mungkin dia hanya akan membencimu. Zeva mengedikkan bahu. Aguero memang sangat unik ya, berbeda dengan rumor orang-orang yang bekerja di Mansion Aguero cenderung bersikap santai. Mereka juga memasang senyuman seolah tidak sedang melayani keluarga mafia. Padahal rumor yang tersebar tentang keluarga Aguero, kalian sering memaksa para pegawai di Mansion Aguero untuk melakukan kerja paksa, ungkap Kenzo. Kerja paksa apanya? Malah ibuku sering marah karena para pelayan masih bekerja di luar waktu kerja mereka. Orang-orang itu sangat bersemangat untuk mencari uang, balas Zeva. Memang benar, rumor tidak bisa dipercaya sepenuhnya, ujar Kenzo. Bukannya aneh kalau percaya sama rumor? Tanya Zeva. Kau juga melakukannya kan? Melakukan apa? Percaya pada rumor? Kau sering julid. Kenzo tersenyum. Hebat sekali Kenzo Marino. Kau baru saja mengungkap aibku. Zeva cemberut. Tidak usah khawatir, kita adalah manusia yang hobi julid. Kenzo tertawa lagi. Melihat tawa Kenzo, Zeva jadi tersenyum. Kuharap aku sering melihat kau tertawa seperti itu, ucap Zeva. Apa ada hal yang salah dengan tawaku? Tanya Kenzo. Tidak ada yang salah, malah aku sangat senang melihatnya. Saat kau tertawa, kau membuat wajah bahagia yang sangat tulus dan itu membuatku senang. Jawab Zeva. Aku juga. Kau juga suka melihat tawaku? Tanya Zeva. Bukan hanya tawamu, aku memang suka melihatmu. Dengan melihatmu saja semangatku sudah bertambah. Kenzo tersenyum dengan wajah nakal. Dasar tukang gombal, lontar Zeva. Mereka melanjutkan percakapan mereka sampai pasta yang ada di piring itu habis. Ini benar-benar licin tak tersisa. Zeva menatap piringnya. Kemana perginya semua pasta itu? Zeva terheran. Mereka semua masuk ke dalam sini. Kenzo menunjuk perut Zeva. Gadis itu langsung menarik kaos yang dia pakai hingga perutnya terlihat. Perut Zeva sedikit maju karena kekenyangan. Terima kasih. Berkatmu aku gagal diet, ucap Zeva. Memang itu yang aku inginkan, balas Kenzo. Remaja itu mengambil piring-piring yang sudah kosong. Biar aku yang cuci. Zeva merebut piring tersebut sebelum Kenzo masuk ke dapur. Padahal aku bisa melakukannya untukmu, ujar Kenzo. Tidak perlu, ini rumahku dan kau tamu di sini. Aku tidak mungkin terus membiarkan tamu melakukan pekerjaan rumah. Jawab Zeva. Gadis itu meletakkan piring kotor di wastafel. Dia mulai menyalakan keran dan mengambil spons pencuci. Namun pergerakan Zeva terhenti saat dia merasakan dua lengan kekar melingkar di pinggangnya. Apa bagimu aku hanyalah tamu? Kenzo meletakkan dagu di atas bahu Zeva. Lalu memangnya apa kalau bukan tamu? Tanya Zeva. Panggilan tamu terasa sangat canggung, ujar Kenzo. Kau tidak menjawab pertanyaanku, balas Zeva. Kenzo tidak menjawab. Dia membenamkan wajahnya di bahu Zeva dan mengeratkan pelukannya. Kenzo, aku tidak bisa bergerak, ujar Zeva sembari mencuci piring. Bisakah aku menginap? Tanya Kenzo. Iya, tentu saja bisa. Tapi kemana perginya rasa takutmu itu? Maksud Zeva adalah saat Kenzo terus menyinggung soal Marcelo yang akan menangkap mereka. Aku sudah tidak takut lagi, jawab Kenzo. Oh iya? Iya. Kenzo kembali meletakkan dagu di bahu Zeva. Dia menggerakkan dagunya ke kanan dan ke kiri, membuat Zeva merasa geli. Hentikan itu Kenzo, sangat geli. Aku tidak bisa mencuci piring dengan benar, ujar Zeva. Namun Kenzo tidak mau berhenti. Dia terus melakukannya karena tidak fokus. Zeva pun menjatuhkan piring yang sedang dia pegang, hingga membentur lantai dan pecah. Saat suara pecahan terdengar, Kenzo terkejut. Dia sontak melepaskan pelukan dan memeriksa Zeva. Kau baik-baik saja kan? Kenzo menarik Zeva untuk menjauh dari pecahan piring. Dia juga memeriksa kaki kekasihnya.
Aku tidak terluka kok, ujar Zeva. Gadis itu berniat membereskan pecahan piring, namun Kenzo melarangnya. Biar aku saja melakukannya, ujar Kenzo. Remaja itu memungut satu persatu pecahan piring dan memasukkannya ke dalam plastik sampah yang diberikan oleh Zeva. Dia juga menyapu butiran terkecil menggunakan sapu dan serokan sampah kecil. Kemudian Zeva membuang pecahan piring di tempat sampah depan rumah agar bisa diangkut petugas sampah keesokan harinya. Zeva menoleh ke arah Kenzo yang berdiri di belakangnya. Ayo masuk, ajak Zeva. Aku minta maaf ya, ucap Kenzo. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini salahku juga karena tidak fokus, ujar Zeva. Kau terlalu banyak mengatakan tidak apa-apa. Sesekali kau harus memarahiku. Aku sudah keterlaluan, balas Kenzo. Kalau begitu, bagaimana kalau kau membuatkanku sarapan lagi besok pagi? Saat itu, kau juga yang harus mencuci piring. Bagaimana? Usul Zeva. Iya, aku setuju. Dan berjanjilah agar kau tidak akan melakukan hal seperti tadi lagi. Itu sangat berbahaya, oke? Zeva mengelurkan jari kelingkingnya. Oke, mereka melakukan pinky promise. Nah, ayo masuk ke dalam, udara sudah sangat dingin. Zeva menarik Kenzo kembali masuk ke rumah. Begitu membuka mata, Maxim menemukan dirinya masih berada di tempat latihan kemarin. Apa aku ketiduran? Maxim mengucek kedua matanya sambil menguap pelan. Dia menemukan sebuah selimut yang menyelimuti tubuhnya. Apa ini? Kenapa ada selimut? Maxim melirik Gio yang ada di sebelahnya. Gio masih tertidur. Dia juga menggunakan selimut. Maxim menatap Lian dan Zafi yang tidur sambil berpelukan dan dengan selimut di tubuh mereka. Maxim tidak ingat mereka memakai selimut tadi malam dan Maxim tidak ingat seseorang datang membawakan mereka selimut. Baiklah anak-anak, ayo bangun. Violeta datang mendekat. Wanita itu terlihat sudah rapi dengan pakaian yang bagus. Bibi, siapa yang membawakan kami selimut? Tanya Maxim. Tentu saja aku, siapa lagi yang peduli pada kalian kemarin? Violeta mendapatkan laporan kalau anak-anak tertidur di area latihan. Violeta mencoba membangunkan mereka namun keempat remaja itu tidak mau bangun. Makanya Violeta membawakan selimut untuk melindungi tubuh mereka dari dinginnya malam. Kalian tidur seperti kerbau, ujar Violeta. Itu karena kami berlatih dengan sangat keras, balas Maxim. Mama, Zafi bangun. Dia menatap Violeta dengan kedua mata yang belum terbuka sempurna. Mama mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Zafi. Ayahmu akan mengajakku jalan-jalan, jawab Violeta. Jalan-jalan kemana? Paris. Violeta terlihat sangat bersemangat. Ini sangat mendadak, celetuk Maxim. Iya, ini memang sangat mendadak, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku bisa jalan-jalan keluar dari tempat ini dan menghirup udara Paris, ujar Violeta. Tapi kenapa tiba-tiba ingin jalan-jalan ke Paris? Tanya Zafi. Bukan jalan-jalan, itu bulan madu. Marcelo muncul dari belakang. Dia langsung memeluk pinggang Violeta. Bulan madu? Maxim berteriak kencang membuat Gio dan Lian langsung terbangun dari tidur mereka. Apa? Apa? Ada apa? Apakah ada serangan bulan? Apa? Lian masih kebingungan, sementara Gio dia duduk dengan kedua mata yang masih terpejam. Apa-apaan maksudnya ini? Kenapa kalian mau pergi berbulan madu? Tanya Zafi. Kami adalah pasangan suami istri. Wajar saja untuk kami berbulan madu, balas Marcelo. Maksudku, kalian kan sudah tua. Sesudah berkata seperti itu, Zafi mendapatkan lemparan sepatu dari ibunya. Mungkin karena masih terlalu pagi, Zafi tidak sempat menghindar, sehingga sepatu itu mengenai kepalanya. Beruntung, Violeta tidak melemparnya terlalu keras, jadi Zafi hanya merasakan kedutan pelan pada kepala yang terkena sepatu. Aku tahu, aku sudah tua, kesal Violeta. Zafi bodoh. Maxim tertawa, padahal dia sudah memperingatkan Zafi agar tidak bicara sembarangan pada Violeta. Tetap saja, aku tidak bisa menerima ini. Kenapa kalian tiba-tiba ingin berbulan madu? Apakah kalian ingin membuatkanku adik? Tanya Zafi. Kalau iya, kenapa? Marcelo tersenyum, sementara Violeta terlihat malu-malu. Ma, Zafi sangat terkejut. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada ibunya kalau melahirkan di usia seperti ini.
Ayahmu dan aku hanya ingin berjalan-jalan dan menikmati waktu sebagai pasangan suami istri. Jelas Violeta membuat hati Zafi langsung lebih tenang. Kenapa kau berkata seperti itu? Bukannya kemarin kita sudah membahas tentang anak perempuan lain? Marcelo tidak terima. Diam kau. Aku kan sudah bilang tidak mau punya anak lagi. Kau saja yang melahirkan sana. Violeta menepuk bibir Marcelo. Kalian akan pergi ke dunia cahaya hari ini kan? Tanya Violeta. Iya. Lian menjawab dengan semangat. Apa kalian sudah bawa uang? Wahana memang bisa dinaiki secara gratis, tapi tidak dengan makanan di tempat itu. Apalagi harganya sangat mahal, bisa 10 kali lipat dari harga normal yang biasa kita temui di jalanan, balas Violeta. Keempat remaja itu terdiam. Mereka menatap Violeta dengan wajah polos dan juga heran di saat bersamaan. Violeta, apa kenangan saat kau miskin masih melekat dalam hatimu? Tanya Marcelo. Diam kau. Violeta kembali menepuk bibir Marcelo. Kadang-kadang Violeta suka lupa kalau dia sudah jadi bagian dari keluarga konglomerat dan anak-anak di depannya ini memiliki lebih banyak harta daripada yang dia miliki saat dirinya tuh masih muda. Tapi aku adalah ibu yang baik. Violeta mengambil dompet dan mengeluarkan kartu hitam miliknya. Ini, pakailah sepuas kalian. Violeta memberikan kartu tersebut kepada Lian yang mengulurkan tangan untuk menerimanya. Wajah Lian terlihat sangat bahagia sementara Zafi yang melihat kekasihnya seperti itu hanya tersenyum kecil. Terima kasih banyak Bibi, ucap Lian. Sama-sama sayang, dan lain kali jangan panggil aku Bibi lagi. Ingat, sebentar lagi kau akan menjadi bagian dari keluarga kami, balas Violeta. Baik Mama, ucap Lian. Dia masih malu-malu. Violeta mengambil sepatu yang tadi dia lempar ke arah Zafi kemudian menggunakannya. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa minggu depan. Violeta melambaikan tangan, dia menggandeng lengan suaminya keluar dari area latihan. Wah, mereka benar-benar orang tua yang kuat, ujar Maxim. Benar, suatu hari nanti aku ingin jadi seperti mereka, balas Lian. Tapi bukankah ini sedikit kejam? Seharusnya mereka memanggil pelayan atau pengawal untuk mengangkat kita kembali ke kamar. Maxim cemberut. Sudahlah, yang terpenting kita masih bisa berdiri. Lian terkejut saat dia bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan dia merasa lebih segar daripada kemarin. Apa tubuhmu terasa lebih baik?